Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub. Saya bacakan Ayub 31 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang Maha Kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku akan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan pengusutan? Apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Demikian firman Tuhan. Silakan Bu Weles. Bro Weles silakan lanjutkan. Maaf Pak Kwang, non aktif ya Pak Kwang, maaf. Halo? Ya, suaranya udah jelas, Pak. Nggak bisa baca karena lagi ada kesibukan. Ganti, jangan Bro Weles, Pak Kwang. Bukan Pak Kwang, Pak Apengkue. Saya yang baca deh ya, lanjutnya boleh, ya. boleh. Ya, Pak Awe, tolong Pak Awe lanjutin. Sorry, soalnya ada ajan di sini. Iya. Saya yang lanjutin. Tunggu dulu ya. Oke. Jikalau aku mengangkat tanganku
melawan anak yatim karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku. Maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Kalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, Engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan, siapa yang tidak kenyang dengan lauknya? Malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar. Pintuku kubuka bagi musafir. Kalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku takuti tak layak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku, hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bahkan bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku dan alur bajaknya menangis bersama-sama. Jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar dan menyusahkan pemilik-pemiliknya, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tapi onak, dan bukan jelai tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Silakan Bu, ingin lanjutkan. Lanjutkan Roma 6 ayat 1 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian bacaan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Luar biasa ya, hari ini harusnya Ibu Lianti, tapi Ibu Lianti retreat lupa dia mungkin ya. Oke, hari ini kita lanjutkan saja tentang Ayub jadinya ya, retorika dosa. Saudara, ketika Ayub retorika ini, dia debat kusir sama sahabat-sahabatnya ini, ya, Ayub ini belum pernah bertemu dengan Allahnya muka dengan muka. Ya, dia mendapat warisan pengajaran tentang tentang El Shaddai, tentang Elohim, tentang Yehova ini turun-temurun warisan. Ya, nampaknya dia dididik dengan baik oleh orang tuanya dan lingkungan yang baik. Dilihat punya teman-teman yang baik. Ya, walaupun mereka beretorika, tapi mereka terlihat baik setidaknya mengucapkan hal-hal yang baik. Ya, nah, maka saya mengambil kesimpulan sendiri ya bahwa Ayub ini nampaknya memang orang-orang yang baik karena kita punya rumus orang baik kumpulnya sama orang baik, orang nggak benar ya nggak benar. Tapi orang beretorika akan kumpul sama orang-orang yang suka beretorika. Itu masalahnya, ya. Banyak orang-orang yang baik dalam tanda kutip semuanya, tapi hobi beretorika. Sehingga hidupnya baik menurut retorikanya. Definisi baik itu sulit tuh saudara. Buat banyak orang, ya, saya ini bukan orang baik. Tetapi buat bagian banyak orang yang lain lagi, saya ini orang yang sangat baik. Bahkan seperti malaikat. Ya, buat banyak orang, Abdul Somad ini teroris. Tapi buat gerombolannya si Refli Harun, Abdul Somad ini seperti Jibril, saudara. Ya kan?
tiap orang punya definisi baik sendiri-sendiri. Buat saya Abdul Somad setan, saudara. Ya, tapi tiap orang punya versi baik sendiri-sendiri dan Anda punya versi baikmu yang mana? Terutama kalau dia sering ngasih Anda kesempatan, ngasih uang, ngasih perhatian, nah dia baik buat Anda. Biasanya begitu. Tetapi apakah benar baik itu seperti itu? Ya, orang berretorika tentang yang baik dan yang jahat berdasarkan teori. Ya, sehingga dia sendiri menghidupi baik dan jahat itu di dalam retorika teori itu. Dengan kacamata kuda, yang penting saya sudah begini, dan merasa saya sudah baik. Kalau Anda sudah ke gereja setiap hari, setiap hari Minggu, nggak pernah absen sekalipun. Oh, saya sudah 10 tahun ke gereja tidak pernah absen. Ada yang bangga sekali begitu, ada yang bangga. Ya, bangga sekali dia 10 tahun ke gereja tidak pernah absen. Nah, saya bilang sebentar lagi kamu dapat ini ya, dapat arak 1 guci ya. Malah dikasih arak 1 guci. Mabuk anggur, mabuk arak, mabuk agama. Sayang sekali kalau Anda 10 tahun tidak pernah absen ke gereja, Anda tidak menjadi baik loh. Biasanya Anda menjadi munafik. Karena Anda tidak realistis biasanya. Hidupnya cuma di gereja doang. Anda tidak melihat kenyataan di dunia ini. Saya sering ketemu ya di kelas-kelas evangelis ini ya, kalau ketemu ini orang ini retorikanya minta ampun. Sampai saya kalau ketemu orang ini nyaris nggak sabar saya ya. Karena berretorika banget. Ya, dia hanya menyampaikan yang baik-baik menurut yang dia dengar. Sementara dia nggak melihat kenyataan. Atau dia menutup mata dan menutup telinga kenyataan bahwa di gereja banyak orang brengsek. Di masjid lebih banyak lagi. Saya kan paling taruhan. Tidak ada pesantren yang di dalamnya tidak ada percabulan. Semua pesantren pasti ada percabulan di dalamnya. Tidak ada yang tidak ada. Percaya saya. Ya, karena itu sunnah. Tetapi memang di beberapa gereja ada yang kurang ajar. Dan banyak orang yang tutup mata. Nggak mungkin masa pendeta begitu. Loh, nggak ada urusannya masa pendeta begitu. Nah itu loh, statement-statement Anda ini penuh dengan retorika. Nggak mungkin masa pendeta begitu. Terus emang kalau dia pendeta pasti nggak begitu. Kalau dia pendeta nggak bisa bernafsu gitu. Kalau dia pendeta nggak mungkin nafsu sama istrimu. Kalau dia pendeta nggak mungkin dia nafsu sama anakmu. Naif sekali Anda. Naif sekali. Ya. Nah, kita tidak mau kejebak di sana, saudara. Oleh karena banyak orang terjebak dalam retorika itu, maka istrinya, anaknya jadi korban dari si pendeta. Ya, jangan berpikir bahwa pendeta itu baik, saudara. Pendeta itu adalah orang yang pandai menutupi dosanya. Itu, ya. Dengan segudang atribut, ya, dan segudang simbol-simbol. Pendeta adalah orang yang paling mahir menutupi dosanya. Ya kan, orang Farisi, ahli Taurat, alim ulama, apalagi yang namanya ustadz, lebih edan lagi. Bahkan bisa memanipulasi Anda seakan-akan yang dia lakukan itulah kebenaran, yang Anda lakukan malah salah. Kalau Anda istrinya 1 itu salah, kalau Anda istrinya 4 malah benar. Malah dibikin begitu, dibolak-balik kan. Nah, kalau Anda hidupnya dalam retorika, ya Anda akan begitu nanti.
Makanya orang-orang yang tidak suka retorika pasti suka dengan pengajaran-pengajaran di komunitas kita. Tapi orang-orang yang suka dengan retorika biasanya nggak suka dengan pengajaran di kita. Nanti Anda lihat ya, Anda amatin aja deh. Biasanya orang-orang yang tidak suka pengajaran di komunitas kita adalah orang-orang yang suka basa-basi, normatif itu tadi loh, retorika, retoris hidupnya. Amatin deh. Tapi orang-orang yang suka pengajaran grup kita, biasanya orang-orang yang apa adanya. Amatin deh. Saya sudah riset ya. Saya sudah riset. Kalau orang yang suka apa adanya dia suka. Kenapa? Enak, to the point, simple, sederhana. Saya dengan anugerah Tuhan membuat sesuatu yang rumit itu jadi simple untuk Anda bisa pahami dan Anda lakukan tiap hari. Nah, tetapi bagi orang-orang yang suka berretorika, masa sesimpel itu? Kalau sesimpel itu banyak yang masuk surga. Betul, sesimpel itu. Harusnya banyak yang masuk surga. Iya, masalahnya kan nggak dilakukan. Karena Anda berpikir simpel sekali kan? Masa cuma berdiakonia saja? Oh iya. Masalahnya Anda nggak melakukan kan? Yang simpel ini kan Anda nggak melakukan. Anda maunya ribet-ribet. Sehari doa 4 jam. Berbahasa roh yang indah. Ya kan? Anda datang ke gereja tiap minggu. Perpuluhan kalau perlu persembahan tatangan, persembahan tutungan, persembahan tetengan, persembahan totongan, persembahan belalang, semacam-macam, sumbu persembahan apa aja itu berita-berita. Senangnya begitu-begitu sih Anda. Padahal Tuhan Yesus kan mengajarkan yang sangat sederhana sekali. Iman itu simpel, sederhana. Anda bikin ruwet. Karena apa? Karena ilusi dan retorika itu. Tuntutan dari paradigma Anda yang harusnya begitu. Semua isi Alkitab dipaksa untuk masuk ke dalam kepala Anda yang segitiga itu. Atau persegi 4 atau trapesium. Pokoknya dipaksa semua firman Tuhan yang masuk harus sesuai dengan bentuk kepala saya. Kalau nggak sesuai dengan bentuk kepala saya, berarti firmannya sesat. Padahal bentuk kepalamu yang peyang. Gundulmu peyang gitu tadi kan. Padahal gundulmu yang peyang, tapi kau bilang firman Tuhan yang salah. Ya repot. Ya, itulah retorika di dalam dosa. Tentang kebenaran, tentang baik dan jahat. Anda berpikir dunia itu black and white. Ya kan? Itulah retorika dosa. Bahwa Anda berpikir dunia itu black and white. Kalau Anda punya standar, lalu orang tidak sesuai dengan standar ini, maka Anda bilang orang ini berdosa. Masa pendeta ngomongnya begitu? Begitu kita ditunjukkan di Alkitab, ngomongnya lebih jahat dari saya. Oh itu kan nabi, loh saya juga nabi. Loh kaget ya, mana ada nabi sekarang? Ditunjukkan lagi ayatnya, ada nabi itu. Zamannya Kisah Para Rasul. Masih debat lagi kan? Itu kan para rasul, kamu kan bukan loh. Emang kenapa? Tahu zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah itu tadi paradigmanya kamu ngarang sendiri. Kamu tidak percaya kalau si Cina Sipit ini nabi. Anda mungkin namanya nabi itu kudu brewoken. Mungkin Anda lebih percaya kalau ada orang brewoken jenggoten pakai daster nabi daripada orang Cina pakai nabi. Jadi nabi kan? Iya kalau orang Cina bukan nabi Pak, apa vampir Pak. Wah kurang asem, ledek kamu. Gara-gara filmnya vampir terus jadi orang Cina lu bilang vampir. Gara-gara Arab ceritanya Allah terus Anda bilang nabi. Ya, kan udah ngajar kan. Nah itulah paradigma Sontoloyo itu ya. Ada orang lagi ngomong jorok pakai bahasa Arab, Anda bilang lagi ngaji. Ada orang Cina lagi berdoa, terus Anda pikir ini orang Cina lagi kerasukan setan. Bingung kan? Itu framing itu. Anda enggak, karena sok tahu pikiran Anda apa, orang semua informasi dipaksakan kudu masuk dalam kepala Anda yang peyang, lalu informasinya jadi peyang, lalu Anda bilang ini yang benar. Kurang ajar.
Salah, kepalamu yang peyang, kamu nyalain informasinya. Jangan. Unik ya, unik. Ya, tadi Paulus mengatakan, kalau kamu tidak bergantung sama Torah lagi, maka kamu nggak berdosa lagi. Kalau kamu masih bergantung sama Torah, ya kamu masih jadi hamba dosa. Kalau hidupmu masih black and white, ya kamu masih berbuat dosa. Akan bolak-balik berbuat dosa. Karena hidup itu nggak black and white. Hidup itu ada colornya, magiku hibiniu. Sehingga Anda tidak bisa mengatakan ya sesuatu yang tidak sama dengan Anda. Beda ya, sesuatu yang dosa tetaplah berdosa. Tetapi saya mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan Anda bukan berarti itu dosa. Ya, karena dunia itu bukan black and white, ada colornya. Bahkan Anda sendiri aja kan nggak bisa mengerti kan, dosa nggak dosa. Terlalu banyak pertanyaan black and white. Masturbasi boleh apa enggak? Ngupil boleh di gereja boleh apa enggak? Kentut di gereja boleh apa enggak? Ya kan? Dan banyak sekali pertanyaan boleh tidak boleh. Banyak sekali. Mampus Anda kalau memikirkan black and white. Itulah retorika dosa dalam hidupmu. Tetapi orang-orang yang penuh dengan rema dalam hidupnya, rileks santai banget kayak saya hidupnya. Nggak mikir dosa, nggak dosa. Mikirnya apa? Hari ini baik, berkenan, sempurna. Ini baik nggak? Ngupil baik nggak? Kentut baik apa enggak? Wah, pokoknya konyol-konyol Anda tanyain deh. Nanti kan ditanya lagi balik, baik apa enggak? Kalau menurut Anda baik, ya lakukan aja. Kira-kira berkenan enggak? Bukan cuma baik, ya berkenan apa enggak kepada Tuhan. Anda bukan tanya sama pendeta, Pak, kentut di gereja boleh enggak? Oh, Anda enggak perlu tanya itu. Kalau Anda kentut di gereja yang enggak berkenan pendetanya, yang sebelahmu yang kasihan, bukan Tuhan Yesusnya. Nah, kadang-kadang kan najis namanya kentut di gereja kan najis enggak boleh. Enggak urusan itu. Yang urusan tetangga. Wah, kalau tetangga saya mah enggak urusan, Pak. Otak kentutin aja. Berarti Anda kurang ajar. Nah, disitulah kurang ajarmu. Itulah dosanya. Anda sesat. Anda tidak peduli dengan kesehatannya orang lain. Anda pikir yang penting kan saya sehat. Nah iya, tapi kan orang lain jadi nggak sehat gara-gara Anda kan. Repot itu tadi. Iya kan? Anda mau sehat dengan cara ngorbanin orang lain. Iya kan? Orang lain suruh menderita demi Anda. Suruh mencium bau kentutnya Anda. Nah, itu kan sepele kan hal seperti itu. Retorikamu itu membawa kamu ke dalam keruwetan sendiri. Makanya Ayub itu simpel sekali ya, retorikanya dia itu ya. Ada nggak aku melihat anak darah terus aku kepengen? Ada nggak aku begini? Ada nggak? Ditunjukkan semua? Oh nggak ada. Masalahnya kamu berpikir bahwa dunia itu black and white. Baru setelah dia ketemu Tuhan sendiri, dia mengerti apa yang Tuhan sedang bekerja dalam hidup dia itu untuk kebaikan dia sendiri. Untuk memuliakan dia sendiri. Semua yang terjadi itu tidak ada kesalahan Tuhan, dia sendiri. Bukan masalah dosa nggak dosa. Anda mendidik anak, salah didik anak dosa nggak? Bukan masalah dosa nggak dosa, Anda yang rugi. Ayub tiap hari anaknya memaki-maki Tuhan, tiap malam. Ayub pagi-pagi cuman doain, Tuhan ampuni Tuhan, semoga anakku tidak maki-maki Tuhan. Kenapa anak itu nggak dididik supaya jangan maki-maki dan jangan suka pesta pora? Bukannya malah tiap pagi didoain supaya jangan pesta pora. Dididik. Apakah itu dosa? Bukan masalah dosa nggak dosa. Anda yang rugi.
Anda yang tidak suka mendidik anak Anda itu Anda yang rugi loh. Anda yang percayakan kepada pendeta, kepada guru sekolah minggu untuk mengajari kerohanian kepada anak-anak Anda yang rugi. Anda ajarkan sendiri tentang Tuhan kepada anak-anakmu. Jangan andalin gereja, jangan andalin pendeta, guru sekolah minggu apalagi. Nah, bagus kan? Makanya ya pagi hari ini kita mau belajar ya bahwa dosa itu bukan hitam dan putih. Dosa itu adalah ketika Anda tersesat, tidak berjalan ke destiny Anda. Apa destinimu? Itulah berdosa. Makanya ketika Anda berzina dan Anda belok dari destiny itu, itulah Anda sedang berdosa. Bukan zinanya yang dosa, tetapi ketika Anda beloknya itu. Lupa kalau gitu saya tak berzina Pak, tapi tetap ada panggilan saya. Oh nggak bisa. Anda berzina saja Anda sudah belok. Disitulah dosanya. Karena perzinahan itu menyebabkan Anda belok. Ya, kemarahan membuat Anda belok dari destinimu, tertunda dan apa segala macam. Itulah yang dosa, karena dosa itu sendiri artinya meleset dari sasaran. Anda berubah itu juga dosa. Ya, jadi dosa itu retorika dosa itu bukan hitam dan putih. Anda selama memikir dosa itu hitam dan putih, Anda tidak akan pernah lepas dari dosa. Tambah banyak yang Anda lakukan dosanya. Begitu Anda pikirannya enteng, Anda tidak disandra, dipasung oleh segala macam aturan-aturan, jangan ini, jangan itu. Tetapi hati Anda dimerdekakan oleh aletheia, kemarin kita sudah belajar, Anda akan jalan dengan benar. Anda jalan dengan merdeka. Karena aletheia itu yang akan memerdekakan hidupmu. Yesus adalah aletheia. Akulah Kudus, akulah aletheia, akulah Zoe, katanya Yesus. Yesus adalah aletheia. Kemurnian hati, rema itu tiap hari dalam hidupmu membuat kemurni hatimu. Ya. Jadi jangan berpikir dosa dan dosa, akan nggak kelar-kelar. Kamu akan terperangkap, Anda yang pikirannya jorok, nonton bokep, nonton Miyabi, ya. Ya akan tersandra. Anda yang hobinya tiap hari marah-marah, ya akan tersandra kalau Anda berpikir mau hitam putih terus. Hidupmu akan susah, menderita. Coba hidupmu jangan hitam putih. Hidupmu mulai berkenan sama Tuhan. Itu apa? Mencari rema Tuhan setiap hari. Nanti relaks hidupmu. Tiba-tiba dosa itu menyingkir dari hidupmu. Tiba-tiba kenajisan itu menyingkir dari hidupmu. Gitu ya. Itu yang namanya hidup dipimpin oleh Roh. Makanya baca firman tiap hari, lalu berdiakonia. Karena diakonia adalah trigger, pemicu ya untuk datangnya iman, rema ya. Rema yang melimpah jadilah iman. Tuhan Yesus memberkati.